Selamat sore Sobat Prakim, kita jumpa lagi di Omah Jateng Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Universitas Indonesia. Ada Bapak Joko, beliau adalah pengajar di Universitas Indonesia, dan ada Mas Faril. Ini sebenarnya pelaksana di Disprakim Provinsi Jawa Tengah yang sekarang sedang menempuh studi di Universitas Indonesia, sedang ada tugas belajar begitu. Kali ini kita tidak jauh-jauh ya dari isu perumahan dan kawasan permukiman, tetap seperti halnya dengan tupoksi kita Sobat Prakim, Kang Mas Bayu. Kali ini kita akan melihat dari sisi yang lain, dari sisi sosiologis. Jadi bukan sekedar bangunan saja di perumahan dan kawasan permukiman, tapi bagaimana perspektif sosiologisnya di dalam isu perumahan dan kawasan permukiman. Pak Joko, menurut Pak Joko nih yang sekarang sudah malang melintang di dunia arsitektur, kira-kira melihat permukiman dari sisi atau dari perspektif sosiologis, antropologis seperti apa? Ya, terima kasih Bu Elita, Mas Faril, selamat sore semua gitu ya. Memang hal ini sebenarnya menjadi tantangan sebenarnya bagi para arsitek atau mungkin juga yang menempuh pendidikan arsitektur ya, karena biasanya memang memaknai rumah, perumahan, permukiman itu memang dari fisiknya gitu ya. Dan ini memang sebenarnya adalah hal yang paling mudah karena terlihat. Tapi sebenarnya bahwa rumah, perumahan dan permukiman itu adalah sebuah ruang hidup. Ya. Ruang hidup individu dan mungkin juga kelompok sosial inti ya, kayak keluarga. Bahkan juga ada yang extended, seperti anggota keluarga di luar keluarga sosial, kelompok sosial inti seperti nenek, kakek, saudara, sanak kerabat, dan mungkin juga bahkan ART ya, asisten rumah tangga, itu pun juga menjadi satu bagian di dalam sebuah rumah. Dan memang kita itu yang seringkali karena tidak terlihat, gitu ya, dan tidak bisa diukur dengan mudah, ya, dan biasanya memang rumah itu dilihat sebagai produk fisik. Dan sementara pada saat rumah itu meluas ya, ukurannya, skalanya menjadi perumahan ya, ada beberapa rumah di situ, dan juga ada menjadi permukiman, di mana ada fasilitas lain ya, fasum fasos ya untuk menunjang kehidupan masyarakat di situ. Ruang hidup itu memang akhirnya membentuk satu institusi sosial juga. Ya kan, bagaimana masing-masing ruang hidup ya, baik individu sampai keluarga itu pun harus ada sebuah tatanan ya yang mengatur bagaimana mereka beroperasi, berkegiatan ya dan lain sebagainya agar kehidupan ya yang lebih besar dari skala permukiman itu pun juga bisa tidak kacau gitu ya, ya harmonis dan segala macam. Nah ini memang seringkali luput ya bagi para pembangun kota ya yang berasal mungkin ya berakar dari ilmu-ilmu teknis. Gitu ya, karena memang ya konstruksi fisik ya yang dilihat, yang diutamakan, luasan, jumlah unit. Tapi apakah ruang hidupnya itu memang terakomodasi dengan baik? Nah itu yang seringkali ya memang terabaikan, luput. Gitu Bu Elita. Nah menarik yang itu tadi apa tentang tata huninya. Di Indonesia sendiri kan budayanya macam-macam ya. Betul, itu ada pengaruhnya ke preferensi sama keinginan kehunian nggak sih Pak? Wah itu sangat tuh Mas Faril ya. Jadi bagaimana sebenarnya kayak Mas Faril mengangkat sebuah konsep namanya preferensi ya. Jadi ada aspirasi yang merujuk pada satu misalnya tipe rumah atau kualitas di dalam rumah tersebut gitu ya. Nah ini memang secara waktu ke waktu pasti akan berubah gitu ya. Itu juga karena tentunya pengaruh bukan hanya isu zaman, tapi juga misalnya ada pengaruh ekonomi, pengaruh sosial, politik, teknologi bahkan ya. Kayak teknologi misalnya dulu makan tidak bisa pakai GoFood kan. Ya, betul. Ya kan, jadi memang harus memproduksi sendiri. Ya sehingga memang dapur itu besar-besar.
ya kan gitu ya. Saya ingat yang saya tuh punya kuali tuh gede banget gitu ya gitu. Apalagi untuk hari raya ya Bu ya. Kualinya Itu macam-macam udah- pula. Kualinya Udah jadi macam-macam koleksi pula. di Nah dapur gitu kan. gitu. Waduh udah nggak mungkin kan gitu ya. Iya. Nah itu baru di dapurnya, belum di gudangnya kan. Belum di Sehingga ruang yang butuh lain. narok kan gitu si kuali-kuali wajan, nampan dah itu macam-macam gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu dengan kemajuan teknologi, di mana sekarang masuk ke era teknologi informasi yang sangat canggih dan cepat. Ya ini memang mau nggak mau akhirnya mengubah kan, bergeser, ya kan. Yang akhirnya dapur semakin kecil, ruang makan mungkin juga udah nggak terlalu besar gitu kan. Kadang malah digabung ya sama Malah ruang keluarga. digabung, betul. Tapi yang paling terasa sama itu adalah ruang keluarga dengan TV. Ruang keluarga dengan TV. Kalau dulu Oke. memang TV-nya gede ya, gitu ya. Lalu kita taruh di ruang tengah, ruang keluarga. Biasanya semua orang tua. Kalau saya dulu kecil tuh baru boleh nonton TV kalau orang tua saya nonton, gitu ya. Iya. Sedih ya Bu ya. Gitu. Nah, tapi sekarang di zaman anak saya, TV itu kan bisa dari HP. Iya. Sehingga TV di rumah itu cuma pajangan sekarang. Sudah di kamarnya masing-masing ini. Masing-masing. Sudah punya ruang private sendiri mereka. Betul kan. Nah, jadi artinya hal-hal itu yang menyebabkan bagaimana akhirnya tadi preferensi tentang rumah. Iya. Ya kan, apakah memang harus besar, punya ruangan ini dan lain sebagainya. Itu pasti akan berubah karena seiring dengan perubahan zaman tadi yang dahsyat ya. Pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi saya pikir akhirnya memang preferensi itulah yang akan berubah. Di luar isu budaya tradisional ya. Misalnya kayak suku bangsa Jawa, etnis Batak, etnis Papua misalnya pasti kan memiliki institusi sosial dan mekanisme operasi keseharian mereka yang diatur oleh adat, misalnya norma adat. Nah itu pasti akan berbeda bentuk rumahnya. Tapi kalau untuk yang di kota-kota besar, ya ini kayaknya udah sangat berbeda lagi gitu ya. Ya itu memang ada yang dapurnya kecil, ya kan. Mungkin juga akhirnya juga tinggal cuman tidur, bangun, mandi, naruh barang, ya kan. Habis itu pergi. Iya. Ya kan gitu, sehingga apakah memang membutuhkan rumah yang luas gitu ya. Nah itu kan nanti pulang malam lagi kan gitu. Pulang malam lagi. Area ruang keluarga yang dulunya memang menjadi Ruang hangat. Bagaimana kita berinteraksi dalam satu rumah sekarang sudah tergerus kan, sudah bergeser. Betul Bu. Ini baru rumah dalam satu keluarga inti. Iya. Belum lagi kita melihat space yang lebih luas dari itu. Satu betul. lingkungan komunitas Betul. begitu misalnya. Betul Bu, betul. Yang menarik itu adalah ruang tamu juga Bu. Jadi istri saya itu biasanya kan ya mungkin ibu ya dan Mas Faril gitu ya di rumah biasanya kalau di ruang tamu itu kan suka naro kudapan ya, nastar dan segala macam. Apalagi mau lebaran segala macam. Pasca Covid tuh nggak ada yang datang lagi ke rumah. Terus saya bilang di rumah ini nastarnya kayak jamuran apa nggak kita buang aja gitu ya. Tapi sih nggak ada yang datang juga. Tahu-tahu expired Tahu-tahu gitu. expired, tahu-tahu melempem gitu ya. Bener banget itu. Bener kan? Iya bener. Nyata itu kejadian memang kejadian. Seharian banget kan? Iya. Akhirnya kita pakai kue yang dari plastik itu. Yang sekali makan langsung habis. Cuman mantus-mantusin aja. Mantus-mantusin tamu kalau itu. Betul Ibu gitu kan. Jadi artinya saya juga mikir gitu ya, ini sejak Covid itu kan mengubah bagaimana cara kita untuk berinteraksi sosial kan. Salah satunya berkunjung ya ke rumah saudara misalnya. Dan ya sejak itu pula kita berubah, mungkin berkurang, mungkin juga akhirnya kita lebih sering bertemu di luar. Udah kita ketemu di warung Tempat kopi, makan. Ya. tempat makan, segala macam. Bahkan sekarang juga ada budaya apapun merayakan hari raya itu menyewa clubhouse. Iya. Kalau dulu bergiliran, rumah betul. siapa gitu yang Betul, rumahnya Bu. besar. Betul. Kenapa kita nggak langsung makan di luar aja? betul. Yang Capek di situ kita nyuci-nyuci. tidak perlu masak, nggak perlu nyuci. Betul sekali, betul. Nah akhirnya kan apa iya relevan lagi kita nyediain ruang-ruang yang akhirnya besar, mungkin juga mengeluarkan biaya yang besar untuk produksinya dan merawatnya kan Bu ya. Ya. Paling itu sih Bapak Ibu ya. Menarik ya Pak. Berasa ya? Berasa Preferensi rumah dan preferensi masyarakat. Baru nyadar juga sih. Baru nyadar loh. Baru jadi masalah nastar tadi ya. Bicara rumah, di kami itu di Jawa Tengah itu kan selalu bicara bagaimana rumah yang layak
layak huni. Dan dihubungkan dengan tadi apa yang kita bahas sebenarnya ditinjau dari aspek sosial dan psikologis itu seperti apa sih Pak layak huni? Kan pasti kalau kami yang dari sisi sosial tidak hanya bicara atap lantai dindingnya, tapi dari sisi kenyamanan, keamanan tentu saja seperti itu kan. Ini bicara rumah, belum bicara tatanan sosial tadi. Ya Bu. Nah itu memang menjadi sangat, menurut saya pribadi itu menjadi sangat pelik karena memang tadi ada perubahan cara hidup yang dipengaruhi oleh modernisasi kan ya dan globalisasi juga. Jadi apakah memang rumah kecil itu tidak layak misalnya? Tapi jangan-jangan untuk generasi tertentu dan dia masih lajang dan kebutuhan di rumahnya itu tidak banyak, itu bisa menolong beliau, ya kan? Tapi pada saat mungkin menikah, memiliki anak, nah kebutuhan itu kan berubah ya Bu ya, Pak ya. Nah ini memang kayaknya gagasan tentang masalah layak huni bagi saya pribadi itu adalah bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhannya sebenarnya. Jadi dan juga artinya karena disitulah muncul kegiatan dan relasi sosialnya. Pada saat dia sendiri lajang gitu, seperti anak saya gitu Bu ya, kos gitu. Ya dengan luasan tertentu dia masih nggak ada masalah. Sudah merasa nyaman dan itu layak. Nyaman, betul. Dan untuk anak muda sekarang gitu ya, itu bilang saya nggak perlu buang waktu dan tenaga untuk bersihin kan Bu. Itu. Kan gitu kan. Belum lagi dari sisi keamanan. Betul dengan sekali rumah Bu. yang besar gitu kan. Tentu Betul. dari sisi keamanan kita nyaman loh Betul, dengan menjaga Bu. barang-barang itu. Betul Bu. Nah begitu misalnya menikah. Nah berarti kan ada kebutuhan yang berbeda lagi dan jenis kegiatan yang berbeda. Nah rumah itu perlu juga menyesuaikan dengan kebutuhan itu kan. Untuk bisa nyaman, aman, dihuni dengan layak. Nah itu mungkin jadi layak huni Bu ya. Begitu punya keturunan, putra, putri, 1, 2, 3 gitu ya misalnya. Lalu juga dengan ART misalnya kalau ada. Atau ada eyangnya gitu. Nah itu kan mesti dihitung lagi. Jadi bagaimana sebenarnya rumah pun juga bagi saya pribadi itu adalah ruang hidup yang dinamis sebenarnya. Iya. Dan kelayakan huni itu tergantung dari penghuninya gitu kan. Kebutuhan gitu. penghuninya. Betul gitu. Seperti saya misalnya dari yang tadinya berdua, begitu akhirnya berenam, terus akhirnya kan mereka butuh ruang privasi sendiri-sendiri. Betul Berarti sekali kan perlu Bu. kamar ya. Betul Bu. Perlu nambah ruang lagi. Anaknya udah gede, butuh ruang privasi lagi. Setelah itu ketika mereka mencoba mereka berumah tangga fase berikutnya hilang lagi kan ini berdua lagi dinamikanya di dalam rumah sendiri. Kayaknya Pak Joko udah ngerasain. Saya sudah merasakan itu Bu. Saya sudah merasakan dan saya cukup melihat sama istri saya di rumah. Ini gede banget ya rumah jadinya. Gitu ya. Itulah. Jadi kebanyakan gitu keluar terlalu luas bagi kita berdua gitu dan ini yang sebenarnya bagaimana sebenarnya hubungan antara kita dengan ruang hidup itu si rumah itu kan. Jadi pada saat memang kita punya ruang hidup dan rumah itu adalah bentuk statis kali ya fisik dari ruang hidup kita. Ya problemnya si rumah itu sebagai karya arsitektur kan nggak bisa kembang kempis kayak balon gitu Bu ya. Sekarang kan kalau udah kebangun seperti ini kayak ruangan podcast ini ya sudah selesai. Tapi untuk mengecilkannya lagi kan PR juga Ibu ya, mahal, lama dan segala macam. Tidak sedinamis sebenarnya kebutuhan atau dinamika kebutuhan kita kan untuk bertinggal. Nah ini yang sebenarnya tantangannya sebenarnya menyesuaikan bentuk fisik rumahnya dengan dinamika sosial budaya yang ada dan psikologis dan lain sebagainya yang ada di dalam rumah itu. Itu sih Bu. Kita tarik lagi lebih luas nih Pak. Monggo Bu. Permukiman misalnya. Permukiman. Saya melihat kemarin sekarang ya isunya kan pesisir nih Mas Farid. Tarik ke pesisir. Bicara rumah, bicara kawasan, bicara permukiman begitu. Bicara layak huni juga tadi pasti akan menarik juga ketika kita bicara kenyamanan bagaimana mereka berkehidupan betul berkehidupan misalnya di pesisir kalau Jawa Tengah ini kan ada dua pesisir nih pesisir utara dan pesisir selatan. Yang dua pesisir ini punya karakteristik yang berbeda yang sekarang lagi rame misalnya di pesisir Sayung misalnya kita sebut aja Sayung gitu. Bagaimana mereka non sewu ya termarginalkan secara sosial ini kan juga sebagai bentuk
bentuk dari layak huni Ya. nggak sih, Ya. gitu kan, nyaman nggak sih, Ya. gitu. Nah dari sisi itu Pak Joko bagaimana melihatnya, Iya, secara Bu. permukiman dan kawasan? Betul, Bu, dan itu memang yang ironisnya kan memang apa yang mereka punya dulu itu eh, tanda kutip ya musnah sedikit demi sedikit karena adanya perubahan alam juga ya. Walaupun memang ada beberapa kajian menyatakan ada juga kontribusi dari penurunan muka tanah, tapi juga bahwa naiknya muka air laut kan. Kombinasi itu yang menyebabkan pelan demi pasti gitu ya. Apa yang mereka punya gitu ya, rumah, tanah gitu ya. Asetnya mereka. Aset mereka, bahkan permukiman itu juga bisa disebut sebagai rumah mereka kan Bu ya, gitu ya. Nah, kampung halaman itu pun pelan-pelan tergerus, hilang kan, musnah. Dan problemnya adalah marginalisasi yang Ibu sebutkan tadi itu adalah bagaimana menanganinya Bu, kan gitu ya. Lalu bagaimana ruang mereka itu bisa pulih lagi gitu kan. Seperti sedia kala. Bisa lebih layak lagi. Lebih layak setidaknya. lagi gitu Bu ya. Bagaimana misalnya jalan memburuk kualitasnya karena terendam terus ya Bu. Yang sehingga menyulitkan bagi mereka untuk berpindah di suatu tempat. Mobilitas mereka terganggu. Ya kan, yang mungkin satu hari bisa ada banyak kegiatan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi sekarang pun terhambat. Lalu juga banyaknya pengeluaran. Ya karena misalnya renovasi rumah. Saya kebetulan punya kesempatan berkunjung ke salah satu desa yang di sana Bu ya. Itu saya juga lihat bagaimana peninggian rumah ya Bu. Ya kan dilakukan, dan itu kan butuh tenaga, waktu dan dana ya Bu ya. Yang akan terus menyita kehidupan mereka kan. Itu pun juga sebenarnya jika itu dikonversi menjadi rupiah, menurut saya itu mungkin juga dia bisa untuk memenuhi kebutuhan yang lain gitu. Tapi demi rumahnya dan bisa bertahan hidup, ini kan terus ya. Berapa tahun, ada yang bilang 5 tahun, ada yang mungkin juga per tahun ya. Terus seperti itu sesuai dengan kondisi. Artinya mereka pun akhirnya termarginalkan dari akses memperoleh rumah layak. Ya, itu sih. Gitu. Kondisi kayak gitu itu berpengaruh ke sisi sosialnya dari penghuninya gak sih Pak? Itu menurut saya sih kalau secara sekilas ya, itu saya lihat memang pastinya berpengaruh. Di mana misalnya interaksi misal di ruang publik ya, kayak di jalan, atau mungkin saat bekerja mereka mungkin memiliki ladang, mereka mungkin memiliki ruang penghidupan seperti warung atau mungkin juga tambak ya kalau ada di situ. Tapi pada saat dengan kondisi iklim ya yang memaksa mereka harus tenggelam gitu ya, akhirnya mereka susah juga kan, jalan putus ya kan, anak-anak yang mungkin harusnya bisa bermain setelah pas pulang gitu, jadi sulit kan, mereka bermain di mana. Mungkin juga akhirnya mereka bisa juga memindahkan ruang sosial mereka, interaksi ke sosial media misalnya gitu ya, atau WA ya, HP segala macam. Tapi tentunya akan sangat berbeda. Kalau itu kan tatap muka ya, ngobrol kayak kita bertiga gini kan enak ya ketemu ya, gitu kan. Nah ini yang memang akhirnya mereka kehilangan itu. Dan sehingga kini memang belum ada penggantinya kan sayangnya. Bagaimana sih cara mengganti ruang publik untuk interaksi sosial mereka yang hilang gitu kan. Nah itu mungkin adalah kondisi marginalisasi tadi yang Ibu sampaikan ya gitu. Dengan dampaknya yang tadi kayaknya terlihat seperti negatif ke sosialnya, tapi kok mereka masih kerasan di sana itu Pak. Itu menurut Bapak gimana itu? Iya, memang apalagi ya kalau misalnya itu dirasakan oleh warga yang sepuh misalnya. Dan kebetulan pada satu kesempatan saya memang ke sana, yang memang terlihat sama saya itu memang yang sepuh-sepuh itu kan. Udah generasi yang lama kan. Jadi bagaimana sebenarnya seseorang individu atau keluarga, kelompok sosial inti itu juga memiliki keterikatan dengan tempat. Ya kan? Di mana mereka pertama kali memilih rumah, tempat tinggal, lalu seiring berjalannya waktu mereka membangun relasi ya. Dengan tanahnya, dengan lingkungannya gitu ya, dengan sesama warga gitu ya, yang akhirnya membuat mereka itu makin kuat berakar di situ. Nah pada saat itu berlangsung
cukup lama ikatan itu dan itu menjadi tidak tergantikan. Nah, apapun yang terjadi gitu. Jangankan yang itu ya Mas Bu Faril dan Bu Elita ya, kayak misalnya ibu saya aja misalnya. Itu dia mau kita coba ajak tinggal sama Bersama kita aja bersama ya. Itu nggak mau juga, nggak berkenan gitu kan. Jadi dia bilang enggak, tetap itu rumah ibu misalnya Memorable gitu ya. Memorable ya kan. Ini rumah perjuangan gitu ya. Padahal mungkin kalau dilihat ya, kita lihat yang ada di Sayung itu perjuangannya ya itu kan lebih berat ya lagi. Yang di Sayung kan gitu ya, atau di Demak tadi. Dan saya lihat ya pasti mereka akan ini ya, akan bertahan karena memang mereka rumah itu pun juga ada keterikatan emosional Bu ya, dan atas perjuangan yang mereka lakukan untuk bertahan hidup kan di sana. Dan untungnya itu mereka tidak sendiri begitu. Ada komunitas, sosial kapital yang kayak gotong royong, yang betul. Itu memang sudah ada. Betul. Jadi ketika kita merasakan ini, yang lain juga kok kita bisa bareng-bareng kok ngerasain ini. Kalau toh kita harus ninggikan lagi jalan, kita gotong royong ninggikan bareng-bareng. Betul Bu. Untuk kita semua. Betul. Juga. Tapi satu hal yang menarik Bu Elita dan Pak Faril, saya jadi ingat. Jadi pada saat saya melakukan satu penelitian di kampung kota, di sebuah kampung kota di Jakarta. Jadi memang biasanya di generasi berikutnya, karena pendidikannya lebih baik daripada orang tuanya, memiliki kesempatan bekerja yang lebih baik di sektor formal daripada orang tuanya. Dan akhirnya memperoleh penghasilan yang lebih baik, sehingga bisa membeli rumah yang lebih baik. Orang tua itu diajak dari kampung kota itu ikut anaknya, tapi habis itu dia balik lagi ke kampung kota itu. Pertanyaannya kan loh gitu kan ya Mas Faril ya, Bu Elita ya. Kenapa? Pada saat saya tanya, itu adalah lingkungan yang asing bagi saya. Pada saat pagi semua orang tuh pada ke kantor. Dan saya nggak punya temen ngobrol siapa-siapa, karena tetangga ya pagi-pagi suami istri kerja sebagaimana anak saya, gitu. Kalau di kampung sini, oke lah banyak kecoa, oke lah ada tikus lewat, dibilang begitu. Saya ono koncone, rakyat tanggung tikus. Tapi begitu pagi buka, saya ketemu orang yang saya kenal lama dan suasananya itu rame. Saya nggak ngerasa asing. Sementara di sana rumahnya bagus, lebih besar dari rumah saya. Tapi masa rasa terasing gitu, karena loh ini kosong semua, pada kerja pagi-pagi ke Jakarta. Lebih baik saya di kampung kota Jakarta, karena begitu ini saya merasa betah karena inilah suasana yang familiar dengan saya bertahun-tahun. Saya kalau ada masalah saya tahu kemana saya mesti ngadu ke tetangga saya, Pak RT-nya, Pak Bu RW-nya dan lain sebagainya Bu ya. Jadi itu yang membuat kerasan, bisa jadi itu yang terjadi juga di Demak Sayung. Mungkin bisa jadi itu yang terjadi. Dia misalnya pun direlokasi, asing juga kan. Kalau ini ada apa gitu kanan kiri saya gitu kan. Laut semua, air semua. Iya kan. Tapi seperti kalau itu. Sudah dia misalnya taruh di relokasi di Demak Kota misalnya, ini sama kayak tadi, sudah tidak ada yang dikenal, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tapi non sewu, Mas Faril mungkin pernah juga kita yang ke Pekalongan dengan karakteristik sama-sama pesisir utara, tapi di Pekalongan ini mereka bersedia direlokasi, Pak. Mereka bersedia direlokasi dalam satu hamparan, bareng-bareng. Mereka sama-sama merasa senasib seperjuangan, sama-sama kena abrasi juga. Berbeda, ternyata sama-sama Jawa Tengah, sama-sama Pantura, beda nih treatmentnya. Gitu. Benar-benar saya kayak yang benar-benar nggak bisa diapa-apain nih. Ya berarti harus beradaptasi dengan apa yang dia hidup sehari-hari. Itu kan yang pernah kita lihat yang udah direlokasi dia balik lagi ke tempat asalnya. Iya, mereka punya yang di Sayung ya. Dia punya tanah. Dia akhirnya relokasi, kita bantu untuk bangun rumahnya, kembali lagi. Padahal mungkin bukan generasi old ya. Generasi muda juga. Iya. Nah, memang di setiap tempat pasti akan ada beda konteks ya, Bapak Ibu ya. Dan itu memang akhirnya karena ini adalah menyangkut aspek sosial dari seorang manusia,
generalisasi itu memang sangat sulit ya sangat gitu. sulit. Jadi ini ada pola tertentu yang berbeda-berbeda gitu ya. Nah iya. itu sih emang sih. Termasuk misalnya kita lihat lagi lebih ke Jakarta deh, di Pluit itu di Muara Angke. Saya sempat kesana juga, ngining Faril kemarin. Ayo Ril datang ke Muara Angke gitu kan. Saya kesana sendiri takut. Kesana sendiri. Di sana menarik juga, ternyata mereka berkehidupan, mereka aktivitas ekonominya juga di situ, yang kerang hijau itu kan Pak, betul. itu menghidupi mereka. Ya sudah, rumahnya di atas, di bawah mereka berkegiatan ekonomi. Iya. Itu bagaimana konstruksi sosial membentuk mereka secara bagaimana mereka bermukim juga. Iya. Itu menarik. Jadi kata konstruksi sosial itu memang akhirnya membentuk sebuah institusi sosial juga Bu ya. Dia di dalam konstruksi tersebut. Nah, dan itu yang akan menata kehidupan mereka dalam operasi keseharian kan. Misalnya jam sekian siapa yang akan pas kerang ya kan, lalu bergantian menjaga momongan mungkin ada ini anak tetangga ya udah kita gantian dan segala macam, lalu bagaimana mereka jaring suaminya misalnya gitu dan lain sebagainya. Nah ini memang akhirnya kalau sudah terorkestrasi tersebut Bu, nah ini memang udah jadi satu community yang bagus gitu Bu ya gitu. Memang kebetulan mereka bertinggal di lokasi yang tidak sesuai harapan misalnya ya, dengan kondisi yang udah mulai makin buruk misalnya. Nah ini tinggal bagaimana mengintervensinya kan sebenarnya tanpa atau sebenarnya sesuai dengan institusi konstruksi dari institusi sosial mereka juga gitu yang mereka bangun ya selama ini gitu. Gitu sih Bu. Terakhir kemarin ke pendapatmu apa? Kemana Pak? Yang ke Muara Angke. Kalau kita compare dengan bisa nggak sih diadop gitu. Tapi setidaknya di Muara Angke itu mereka juga beradaptasi bagaimana ada pemerintah hadir di situ, ada sektor yang lain hadir di situ. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan desalinasi juga betul. water Rainwater harvesting juga ada, termasuk ada lapangan apung juga, bagaimana mereka menyediakan playground untuk anak-anak mereka. Iya. Memang dukungan ya dari banyak pihak itu memang bisa diawali dari pengakuan sih Bapak Ibu bahwa memang kampung kota itu adalah entitas perkotaan yang sebenarnya tidak terpisahkan dari bagian kota yang modern. Ya, dia menjadi satu sisi lain dari mata uang kan gitu ya. Karena mereka akan jadi saling komplementer ya, saling melengkapi gitu. Nah, diawali dengan pengakuan tersebut tentu usaha untuk meningkatkan kualitas kampung kota, menyejahterakan warga kampung kotanya itu pelan-pelan muncul sesuai dengan kemampuan ya. Tentunya saya pribadi sadar bahwa pemerintah dalam hal ini pun juga ingin untuk membantu, tapi tentu ada rambu-rambunya gitu ya. Itu ada batasan-batasan yang nggak bisa dipenuhi gitu kan. Nah sementara itu bisa diisi misalnya dari sisi badan usaha lain atau lembaga akademik, mungkin juga kampus bisa terlibat dan juga lembaga swadaya masyarakat dan tentunya masyarakat itu sendiri ya kan itu kan bagaimana mereka pun sebagai sebuah agent itu kan entitas sosial yang mampu berubah ya, mengubah kondisi mereka secara aktif gitu. Apa yang bisa mereka lakukan? Saya pikir ya memang peningkatan kualitas kampung kota gitu ya, baik itu di Sayung maupun sampai Jakarta atau pada umumnya, memang perlu melihat kondisi ini adalah bagian dari kota yang gak terpisahkan. Pada saat itu dianggap bahwa ini bakal fenomena yang bakal hilang gitu ya, bentar lagi juga selesai kok gitu ya dan lain sebagainya. Perhatian dan care itu apa ya? Ingin menjadikan mereka itu adalah cerita dari pembangunan kota itu sendiri sehingga ada akses untuk apapun ya, meningkatkan kualitas mereka itu bisa kebuka. Kalau nggak ada itu ya memang akan sulit gitu ya, berat gitu kan.
Itu kayak gambar yang perlu dihapus aja Bu dari peta gitu ya. Dan nggak usah ada, ntar kita buat kayak begini gitu kan. Dikosongin semua. Padahal warga Sayung ya, mungkin juga di kecamatan lain mungkin, ya Pekalongan ya, mungkin sebagian Brebes juga ya, Batang ya kalau nggak salah. Itu juga adalah warga yang memiliki hak kan sebenarnya. Nah, jadi dari negara juga. Dari negara juga kan. Negara harus hadir harus nih. hadir gitu kan. Nah, tinggal pertama oke, kita akui bahwa mereka ada. Nah, tinggal bagaimana sesuai dengan porsi masing-masing kan. Pemerintah ada batasan aturannya, badan usaha seperti apa. Mungkin akademisi juga perlu turun juga gitu ya. Apa yang bisa dikontribusiin badan usaha, lembaga swadaya masyarakat dan juga pasti masyarakatnya itu. Itu sih. Nah, tadi ada yang disebutkan tentang hak miliknya ya, hak akses untuk penghuninya tadi. Kan ada pilihan untuk pola penanganannya, ada yang direlokasi atau mau di tempat lagi direbut ya. Kalau semua mau direlokasi kan umumnya ditempatkan di tanah milik negara dan belum dihibahkan. Akhirnya kan proses hibah juga proses yang sangat tidak mudah. Hak atas tanahnya di tempat relokasi agak bingung, tapi untuk tetap bertahan di situ juga haknya juga tanah musnah juga. Itu menurut Pak Joko seperti apa? Ya itu memang menarik ya. Jadi sebenarnya kan bagaimana tadi rumah sebagai ruang hidup itu kan juga bisa tercipta karena atas hubungan antara manusia dengan tanahnya kan. Artinya bahwa jika hubungannya itu ternyata let's say bukan milik misalnya, kita anggap ya. Berarti kan dia memiliki akses terbatas untuk memanfaatkan tanah dan ruang itu untuk sesuai dengan memenuhi kebutuhan hidupnya kan. Gitu. Kalau sewa ya tergantung yang punya tanah kan gitu kan, itu cuma sewa gitu kan. Tapi kalau misalnya punya hak guna bangunan atau punya hak pakai, apalagi hak milik. Nah, dia kan bisa bebas ya. Semakin leluasa ya untuk memanfaatkan ya ruang tersebut untuk menyejahterakan dirinya dan keluarganya. Nah, memang proses itu bisa saya pahami, saya pribadi bisa paham. Jadi pemerintah itu pasti karena asetnya karena jelas cepat kan, dia nggak perlu bebasin tanah orang dan segala macam kan. Tapi begitu itu di relokasi, let's say kayak hunian sementara, itu masih nggak ada masalah. Tapi kalau begitu mau jadi hunian tetap, nah berarti kan ada hubungan antara si penghuni ini dengan tanahnya kan. Nah sementara tanahnya itu adalah milik Pemprov atau milik negara gitu ya. Memang kalau saya pikir jika memang diberikan hak yang agak lebih leluasa tanpa Pemprov kehilangan, saya pikir mungkin bisa kita diskusiin ya, ini masih terbuka ya, apakah memang perlu selalu SHM ke masyarakat. Bisa juga misalnya hak pakai atau hak guna bangunan yang memang akhirnya menjaga si tanah ini tetap tidak terganti kepemilikannya. Ya kan? Biasanya kan cuma milik negara kan gitu ya. Nah, jadi tetap kalau pakai itu HPL-nya milik Pemprov misalnya, lalu diatasi bisa HGB atau hak pakai. Bisa juga gitu kan. Ya, periode waktu tapi yang panjang gitu ya. Nah, saya pikir itu bisa menjadi pilihan yang bijak sebenarnya. Untuk supaya tidak jadi HM gitu ya. Nah, jadi saya pikir bisa dicoba gitu. Mungkin itu ya. Kebetulan sekali sih Pekalongan itu masih punya aset milik pemerintah kabupaten yang memang bisa dimanfaatkan, terus kemudian dihibahkan. Memang prosesnya udah langsung clear, kita langsung SHM, jadi tidak ada masalah. Betul. Itu udah bagaimana pemerintah hadir itu wujud nyatanya. Betul. Tapi di sisi yang lain, kalau kita bicara, kalau ini kan relokasi ya, clear ya. Kalau kita bicara Sayung, konteksnya akan berbeda lagi. Ada yang kita sebut tanah musnah juga di situ. Betul. Bagaimana nanti saya akan tinggal di sini ketika ini sudah nantinya akan bergeser ke arah sana. Berat juga, termasuk dari sisi, meskipun saya dari sosial ya, dari sisi arsitekturalnya juga di Pekalongan relokasi pasti dia akan di daratan dan tapak gitu kan pasti. Tapi ketika di Sayung seperti apa nih nanti konsepnya? Pasti harus dipikirkan juga. Belum lagi bagaimana PSU-nya. Betul sekali Bu, betul. PSU juga itu. PSU juga tidak hanya bicara rumah kan akhirnya. Betul. Nah ini menarik sih Bu Elita ya.
pada saat Bu Elita membuka pintu percakapan ke situ ya, saya sempat juga berdiskusi dengan beberapa rekan ya, bahwa bagaimana sebenarnya fenomena Sayung ya atau Demak sekitarnya itu juga membuat saya berpikir apakah memang kita sudah kehilangan memori dan pengetahuan untuk bertinggal di laut. Ya. Karena negara kita kan 70 Katanya nenek sekian, moyangku orang pelaut ya. kan? Dan kenyataannya pun 70% lebih ya, Bu Iya, ya. di Itu memang air. air gitu Iya, kita kan. Dan iya. dengan kondisi kalau bisa kita anggap bahwa fenomena Sayung itu adalah satu potret yang mewakili banyak ya wilayah di Indonesia yang mengalami hal serupa. Abrasi, Iya. kenaikan muka air laut, penurunan muka air tanah ya. Itu kan berarti kan sebenarnya jumlah persentase air di Indonesia akan bertambah. Dan kalau kita memang bertinggal di darat terus, ya kita akan rebutan terus kan Bu. Rebutan ya. tanah terus nih. Belum nanti ada LSD, Iya. lembaga sawah Oh, yang iya. dilindungi Iya, ya. iya, Kalau iya. di Jakarta ya mungkin kita butuh RTH, ruang terbuka Iya, hijau iya, yang iya. defisit banget. Sehingga kita akan berebut tanah yang terbatas. Sementara mungkin tidak jika kita mulai pelan-pelan mempelajari pengetahuan yang mungkin pernah ada di era nenek moyang untuk bertinggal di laut. Saya tidak mendorong semua orang tinggal di air gitu ya, karena kita bukan Aquaman juga. Tapi kalau yang Case tertentu aja lah case ya. tertentu aja ya. Tapi paling tidak bagaimana sebenarnya kita juga mulai pelan-pelan membangun pengetahuan tadi. Gimana sih tadi yang disebutkan Bu Elita dan Mas Faril benar. Gimana PSU-nya ya terapung yang supaya tidak mencemari air, Ya. tapi juga bisa tetap menjaga kesehatan kita, ya kan? Kayak misalnya air kotor, Ya. air bersih seperti apa, bagaimana dengan listrik, ya kan? Lalu juga bagaimana kita jalan, ya. Saya mikir kan kalau di darat kita bisa bilang kan, saya tanya Mas Faril, Mas kalau mau beli permen di mana? Lurus, belok kanan, belok kiri. Ya kalau di air kan gimana? Nggak ada belokan, koordinat ini kan gitu kan. Pakai rasi bintang. Nah gitu kan. Sementara mungkin dulu permukiman laut yang ada seperti misalnya kita punya juga suku Bajau misalnya yang memang ada di laut misalnya. Itu satu contoh ya. Nah mungkin bagaimana pengetahuan itu bisa mungkin nggak sama dengan apa yang mereka punya. Tapi juga kita bisa untuk memodifikasi misalnya ya sesuai dengan konteks misalnya di Jawa Tengah, hidup di laut Jawa Tengah misalnya. Karena pantai utara juga beda sama pantai selatan ya. Kalau pantai selatan kan samudra Hindia langsung ya lepas ya dengan ombak yang dan angin yang sangat luar biasa kencang. Nah, tapi kalau di pantai utara misalnya, nah itu kan pasti akan berbeda. Bagaimana bertinggal di situ misalnya. Nah, itu saya pikir apa mungkin karena kita sudah lama di darat gitu. Ya karena nenek moyang kan orang pelaut kan, gitu kan. Iya kan? Jangan-jangan memang kita mesti mikir ke sana gitu ya. Arahnya jangan-jangan ke sana nih. Jangan-jangan ke sana gitu Balik kan. lagi nenek moyangku orang pelaut. Dan ternyata beberapa negara di Eropa pun ya, Ya. itu pun sudah mulai menjajaki ya, Ya. mengizinkan ada yang tinggal di kapal ya, lalu juga karena memang mereka bisa jadi terkena langsung imbas dari melelehnya kutub utara Ya, misalnya ya, karena pemanasan ya. global. Lalu yaudah mereka coba, tapi zonasinya gimana itu? Ya kan daerah mana yang boleh ditinggali, mana yang enggak, lalu berapa jumlah populasinya, ya kan? Nah, hal-hal kayak gitu kan belum pernah kita pikirin kan Bu gitu ya. PR buat kita PR bersama. buat kita ya. bersama gitu. Mungkin itu sih. Termasuk tata ruangnya ya, Pak. Termasuk tata Iya, ruangnya. termasuk tata betul. ruangnya. Tata ruang kalau darat kan ada ya. Kalau laut ada tata ruang Laut nggak sih? nanti dari KKP mungkin, Mungkin ya yang KKP, lebih tata ruang ini. laut itu. Saya dengar memang ada di ATR BPN itu ada penataan tata ruang laut, tapi juga ada KKP Bu. Jadi Iya, memang kayaknya untuk berdua itu yang sinergi. termasuk yang nanganin pulau-pulau kecil itu kan. Yes, Ya, betul. RZPWK. Betul di situ. Itu sih memang. yang Memang perlu keterlibatan semua sektor tuh di sini. Betul, Bu. Meskipun kita bicara pemerintah, tapi tidak hanya bicara sektor kita yang Ya. ada di perumahan dan kawasan permukiman, sektor kelautan pun juga Betul. masuk di situ. Mungkin dari sisi pariwisata juga Betul. kita bisa masukkan di situ Betul, untuk intervensi ekonominya misalnya. Betul Bu, bisa betul Bu, juga. betul Bu. Dan
yang lebih menarik lagi menurut saya adalah di awal Bu Elita cerita bagaimana rumah itu sebagai ruang sosial budaya gitu Bu ya, ruang hidup. Jadi pada saat yang biasa di darat tiba-tiba jadi laut Bu, itu kan akan tertransformasi lagi Bu ya. Ya gitu ya. Itu juga jadi tantangan ya Bu ya, tantangan juga ya. Gitu karena saya sempat ke beberapa wilayah kayak misalnya di Kalimantan Bu ya. Itu mereka memang sudah menjadi tradisi mereka, ada beberapa suku setempat yang memang tinggalnya di atas air. Ya, mereka punya namanya rumah lanting gitu ya. Jadi memang mengapung di Sungai Kahayan, Mahakam, dan segala macam gitu ya. Dan mereka udah tahu tuh kapan misalnya wah ini hujan di hulu, mana seperti ini gitu kan. Kalau orang Jawa bilang ilmu titen lah, ilmu titen yang di laut ya. Titen betul Bu. Ilmu titen. Itu pakai sensor gak sih? Itu yang memang mereka yang luar biasa gitu kan. Luar biasa. Mereka udah tahu nih ini akan begini, ini akan begini, ini akan begitu gitu kan. Nah saya pikir bagaimana akhirnya mereka bisa ngatur. Oh berarti saya nggak bisa terlalu lama di sini misalnya, ya kan? Oh kalau lagi ikannya sedikit di sungai maka apa yang mereka harus lakuin gitu ya. Mereka harus gerak kemana. Dan itu yang memang saya pikir pengetahuan itu perlu kita lestarikan pertama, lalu kita juga perdalam dan mungkin kita juga bisa tumbuh kembangkan karena dari situ masyarakatnya jadi punya pengetahuan Ibu ya, mengubah misalnya cara hidup di darat dan di ke air. Betul Bu. Ya Tidak kan? mudah karena bagaimana sanitasinya, bagaimana mereka Betul. akses mereka ke Air bersih. air bersih, betul, gitu Bu. kan, listrik Betul, tidak Bu. mudah. Dan yang sulit kan kita punya KTP jalan ya Bu, domisili kan. Dan itu menentukan layanan Kebayang gak sih KTP-nya bunyinya kayak gimana? koordinat Bu, jangan-jangan ya Bu ya. GPS. Gitu kan GPS misalnya kan. Dan itu menentukan banyak sekali hak dasar kita. Kesehatan, politik, buat pemilihan umum mungkin juga pendidikan ya kan. Dan itu yang menentukan karena koordinatnya jelas. Misalnya Joko Adianto dia di jalan X, Mas Faril di jalan Y, Elita di jalan Z misalnya gitu kan. Gak ada lagi Bu Elita ini nggak di jalan Z gitu kan. Oh berarti Bu di sini lokasinya. Nah kalau ini kan begini-begini Bu gitu ya. Ngambang. Mungkin kalau tiba-tiba saya harus pindah sedikit karena mungkin saya geser karena di sini badai misalnya dan sebagainya. Gimana caranya kan gitu. Ya, menarik PR nih. PR kan, gitu kan, gitu. Termasuk bagaimana nanti pemerintah mengedukasi, nggak mudah. Nggak mudah, Bu. Nggak mudah, Bu. Betul, luar biasa. Betul. Kayak di film Waterworld itu enggak. Yang dia hidup di lautan. Lautan kan gitu kan. Dia tahu kapan ikan itu misalnya mudah ditangkap. Misalnya ada ikan yang memang gitu bulan purnama ada yang ngumpet dan ada yang malah keluar kan gitu kan. Nah dia akan dapat di situ misalnya gitu. Nah, memang kondisi-kondisi itu yang sebenarnya pengetahuan yang nggak secara apa ya scientific ya kita pelajari di bangku kuliah gitu ya. Nah tapi memang itu ternyata ada di masyarakat setempat yang menurut saya bisa menjadi sangat alat yang efektif untuk bertahan hidup sih gitu ya. Apalagi memang ya ini isu keterpaksaan ya karena memang isu muka siapa yang bisa nahan gitu ya muka air laut naik. Ini turun kan gitu kan. Di luar kendali manusia. Di luar kendali manusia kan gitu mau diapain lagi 9 sampai 11 cm per tahun gitu ya. Ini gimana caranya? Nah, pada saat tadi Ibu sampaikan beradaptasi, nah mungkin beradaptasi dengan pengetahuan yang seperti itu juga bisa jadi pilihan ya Bu ya. Salah satu pilihan. Dasar soalnya. Dasar Bu untuk bertahan hidup. Infrastruktur layanan dasar. Betul Bu. Iya. Seruput dulu Mas Faril. Oh, itu masih penuh tuh. Kalau terjadi perubahan ekologinya tadi ada terjadi dari awalnya yang agraris jadi terus kena abrasi mau nggak mau jadi laut dan untuk mempertahankan sosialnya kan pasti mereka harus di bidang ekonominya lah pasti ada perubahan mata pencarian dan sebagainya. Itu menurut Pak Joko dengan keterpaksaan alam apakah dengan perubahan mata pencarian atau seperti apa itu menurut Pak Joko gimana itu Pak? Ya, kalau saya pribadi saya melihat bahwa sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang adaptif sih. Ya, jadi pada saat ada perubahan misalnya dari dulunya pertanian lalu jadi petambak
lalu harus hidup jadi nelayan dan sekarang mungkin makin tidak menentu misalnya. Ya kan? Nah itu ada di mana era di mana ada perubahan dari petani misalnya jadi petambak jadi nelayan kan. Yang saya pikir butuh itu adalah pada saat ada perubahan pasti hidup manusia akan mengalami shock kan ke bawah, ya kan? Nah, dan dia harus menemukan jalan untuk kembali ke kondisi awal atau lebih baik, ya kan? Nah, disinilah sebenarnya intervensi yang dilakuin supaya dia bisa perubahan itu bisa mengembalikan lagi, ya gitu kan? Si manusia itu ke kondisi awal atau bahkan lebih baik. Bouncing back. Ya, bouncing forward itu kan, sebenarnya kan itu kan resiliensi kan, gitu ya. Jadi pas kembali ke bawah, nah intervensi sosial dan spasial itu yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama, gitu kan Bu ya. Kalau makin lama junior makin jatuh kan, makin jatuh. Ini susah berat naik lagi kan. Berat. Nah tapi kalau ini lebih cepat, nah dia bisa lebih cepat lagi gitu kan. Tapi memang kendala atau tantangan yang dihadapi, saya pun juga paham sepenuhnya bahwa menemukan intervensi yang tepat, yang jitu itu juga nggak gampang, ya karena memang menilai kompleksitas ya apa yang terjadi ya dalam ruang hidup di warga setempat ya. Jadi saya pikir memang perlu juga kecermatan ya untuk bisa menemukan intervensi spasial yang jitu. Seringkali memang akhirnya karena tergesa-gesa intervensinya malah mungkin jadi melorot lagi gitu kan. Meleset gitu ya. Nah ini yang saya pikir perlu satu pendalaman yang bernas ya supaya bisa memperoleh intervensi yang jitu tadi sih Bu gitu ya, balik gitu ya. Nah ini memang itu pun juga tidak mudah. Tapi memang itu yang mesti kita lakuin sekarang ya, bagaimana ini ceritanya. Itu aja sih Bu Elita, Pak Swaril ya, terkait intervensi ya. PR-nya banyak. Banyak, tidak hanya PR secara fisikly kita, tapi bareng-bareng semua betul. sektor bareng-bareng. Betul. Ya itu mungkin pentingnya bagaimana kita punya program yang mission driven ya. Jadi memang gerak karena ada satu misi tertentu gitu ya. Dan itu yang memungkinkan kita untuk bekerja sama bukan sama-sama kerja Bu gitu ya. Nah gitu ya gitu. Jadi kalau sama-sama kerja ya kita mengerjakan kerjaan masing-masing gitu kan. Tapi kalau kerja sama ya kita punya satu betul Bu fokus tertentu, goalsnya sama. Goalsnya sama betul Bu. Dengan tujuan yang sama. Sama betul Bu. Itu sih gitu. Langsung tarik nafas kayaknya langsung banyak ya. PR-nya. Banyak ya. Baru bicara sayung gini. Belum bicara yang di darat tidak kita pungkiri juga banyak sekali juga masalah yang ada beberapa yang sudah kita tangani, misalnya yang di Solo bagaimana kita yang squatter ya Ril ya. Itu. Terus ada yang tanah di rumah di makam ya, di makam bagaimana yang kita relokasi bukan orangnya, makamnya. Iya juga. Itu kan case-case yang memang harus kita khusus spesial yang kita temui dan harus kita tangani juga. Betul. Kehidupan yang layak. Betul. Kayaknya Pak Joko juga perlu ke sana nih. Boleh, yang direlokasi bukan orangnya tapi makamnya. Dan di situ tumbuh sisi ekonominya itu tumbuh. Itu ada sentra Pak. Satu kawasan Blangkon. Itu ada sentra Blangkon. Jadi kita sebutnya Kampung Blangkon di situ. Kampung Blangkon itu memang akhirnya menarik oleh Bappenas pun juga. Bappenas tertarik ke sana. Nah, boleh kapan-kapan Pak Joko ke sana nih. Jangan-jangan tapi Blangkonnya nggak ngikut ke makam itu kan Bu ya? Jadi nanti pindah makam nanti pindah lagi gitu enggak ya? Kalau yang di situ kita bikin vertikal ya Pak. I see. Karena memang keterbatasan lahan. Di bawah ada workshop sama display untuk jualan Blangkon. Di atas untuk tinggal. Wah mantap. Itu bagus tuh Bu. Ya kan jadi bagaimana sebenarnya memang banyak sekali gagasan yang menyatukan antara kegiatan domestik dan ekonomi Bu ya. Sama kayak yang di Pluit itu juga kan domestik dan ekonomi. Betul. Nah sementara memang seringkali orang melihat bahwa rumah itu memang hanya domestik. Karena kita
kegiatan ekonomi kita di kantor Ya, seperti sekarang gitu ya ya, Bu ya. ya. Sehingga rumah memang hanya domestik ya. Tapi untuk kelompok sosial tertentu memang mereka itu nyampur. Ya. Nyampurnya pun berkelindan gitu ya. Kadang dapur itu buat masak keluarga domestik atau buat dijualan gitu kan. Nah, sehingga peran dapur itu bisa jadi Bisa peran ganda. gitu Bu ya. Gitu. Ya, jangan-jangan karena untuk dapat duit yang didahuluin ekonominya misalnya ya yang keluarganya domestik belakangan. puasa dulu ya. Gitu ya. Ternyata malah tadi pakai GoFood betul. yang domestik kayaknya pakai GoFood ya. geser nih malah. Jadi tergantung ini ya, di mana kita intervensi, treatmentnya pasti akan lain dan termasuk bagaimana dari sisi non sewu arsitekturalnya. Karena bicara sosial, bisa arsitektural pasti akan berpengaruh kan. Betul Bu. Dan yang paling sering kali menjebakkan kan memang karena arsitektur itu kan salah satu bidang atau disiplin ilmu tentang intervensi spasial yang basisnya itu sangat visual. Ya kan, jadi yang dilihat itu adalah kelihatannya seperti apa gitu ya, bagus atau segala macam. Padahal kan sebenarnya bagaimana ruang hidup itu kan bukan hanya masalah kelihatan ya Bu ya. Di gitu mana? Ya, betul Bu ya. Kalau misalnya kita ngebangun rumah kan bukan buat diliatin kan Bu. Buat dihuni dalamnya kan gitu kan. Ada sering kali malah justru karena perancang itu ngelihatnya wah ini menarik ini dari luar gitu kan, di rumahnya keren nih, dari sini bagus, dari situ nggak bagus. Tapi di dalamnya seperti apa kan gitu. Nah, ini yang memang seringkali terjebak ya di situ. Ya padahal segala sesuatunya kan itu bisa berhasil kalau memang fungsinya memang sesuai dengan kebutuhan kan. Mencapai tujuan. Di situ. Fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Arsitektur harus bisa mengakomodasi kegiatan Betul. berhuni di Dalamnya gitu dengan tepat. Yang berkembang terus. Tadi di awal disampaikan oleh Bu Elita, begitu anak-anaknya udah nggak ada, mentas. Balik lagi berdua. Nah, ini gimana nih yang udah gede ini nambah bengkak gitu ya. Tiba-tiba masih pisut lagi kan gitu kan. Nah, ini gimana? Ada atas kosong nih gimana nih? Kosong, kan, gitu, disewakan. Jadi Airbnb ya kan gitu. betul bisa. Nah, hal-hal kayak gitu Bu ya gitu. Nah, ini memang tantangan sebenarnya bagi arsitektur. Tapi untuk bisa mengatasi tantangan tersebut memang pengetahuan di luar ilmu arsitektur itu yang dibutuhkan seperti Ibu sosial budaya, mungkin juga ekonomi, mungkin juga politik, lingkungan, ekologi ya, dan itu sebagainya. Saya pikir itu sangat tepat ya. Kalau itu bisa sama-sama berkolaborasi, betul Bu. Itulah kuncinya adalah kolaborasi. Betul Bu. Siap Bu. Jadi sudah hampir 1 jam kita Pak ternyata. Gak kerasa. Oke deh. Kayaknya harus ada seri kedua. Ada seri kedua. Boleh. Siap, benar. Berganti tahun. Siap. Udah selesai tahun 2025, 2026 kita awali lagi. Pak Joko terakhir dari sisi akademisi nih. Dari sisi akademisi dan juga sudah banyak berkecimpung begitu dengan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kira-kira rekomendasi apa dari Pak Joko untuk tadi yang apa sudah kita bicarakan dari sisi sosioteknik lah ya, ibaratnya untuk isu perumahan dan kawasan permukiman khususnya di Jawa Tengah yang beragam, kita heterogen, ada pesisir, ada daratan, macam-macam. Bahkan ada yang di gunung, ada yang di gunung, begitu. Betul. Rekomendasi. Sebenarnya sih memang kalau dari saya mungkin dari paradigma melihat si rumah itu ya, Bu ya, Pak ya. Jadi bagaimana kalau kita melihat itu memang sekedar fisik, pasti tentunya akan yang dilihat tipe 36 gitu ya. Lalu bentuknya ada Aladin ya, atap, lantai dan dinding, dan lalu dihitung jumlahnya cukup atau tidak gitu ya. Itu hanya angka dalam statistik. Tapi pada saat kita melihat itu sebagai ruang hidup Bu, yang dinamis, sesuai dengan tumbuh kembang individu dan keluarganya ya. Nah, kita mungkin bisa sadar bahwa kita mulai berpikir rumah itu juga tidak perlu sama. Dia perlu aja tadi yang disampaikan oleh Pak Faril, ada yang di lereng, ada yang di pantai pesisir, ada yang di sawah misalnya dan lain sebagainya ya, di pertanian. Mungkin perkotaan yang padat pun juga ya seperti kota Semarang. Nah, pada saat melihatnya seperti itu tentu saya pikir kita semua bisa mulai keluar dari standarisasi yang terlalu kaku. Oke. Ya. Betul. Begitu untuk generasi Z misalnya. Karena kita melihat ini rumah itu kan ruang hidupnya generasi Z. Kita akan berusaha untuk kenali dulu bagaimana sih
kebutuhan dan kegiatan keseharian mereka kan. Pola hidupnya seperti apa, kemampuan finansialnya, aspirasinya seperti apa. Nah, kita akan coba sediakan seperti itu. Nah, pada saat kita melihat lansia, beda lagi. Nah, betul. lansianya ada yang di Semarang, tapi ada juga yang di Sayung misalnya. Apa yang kebutuhannya beda kan Bu ya? Dan lain lagi. Lain lagi. Nah, bagaimana kita berusaha untuk kenali itu kebutuhan, aspirasi, harapan ya, dan juga kegiatan keseharian mereka ya, dan juga tentu ada standar-standar yang seperti kesehatan itu kan nggak, itu adalah universal ya Bapak Ibu ya. Nah itu kan, itu mungkin bisa kita pakai tuh yang universal. Tapi kalau bentuk arsitekturnya, nah itu saya pikir ya kita perlu bebasin diri dulu dari situ, dan kita berusaha untuk mengenali ya, kenali ruang hidup dari penghuni atau pemilik rumah itu. Itu aja sih Bu Elita. Kemudian tadi di akhir sebelum rekomendasi saya sampaikan tentang kolaborasi. Iya. Kira-kira menurut Pak Joko, kolaborasi semacam apa sih yang harus kita explore lagi, perlu kita eratkan lagi dari sisi pemerintah, akademisi tentu saja, dan komunitas lokal atau mungkin sektor swasta. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang ini sebenarnya memang kami sudah coba untuk lakukan sih ya Bu Elita dan Pak Faril ya sejak tahun 2022. Memang kebetulan kami sangat beruntung memperoleh hibah MBKM Rispro itu ya. Itu lagi itu ya. Karena memang kami melihat bahwa apa yang kami coba untuk hasilkan melalui penelitian atau maupun dari pengajaran itu belum tentu bisa cocok aja. Jangankan menyelesaikan masalah, cocok aja belum tentu gitu ya. Jadi masih jauh sebenarnya gitu. Nah, akhirnya memang kolaborasi itu sebenarnya adalah dalam satu misi yang sama gitu Bu. Misalnya kami di Jakarta dari bidang arsitektur itu berkolaborasi dengan beragam disiplin ilmu gitu ya. Lalu juga bermitra dengan Pemprov ya. Dan juga praktisi ya. Dalam hal ini mungkin Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia juga. Nah, itu untuk kenali masalahnya dan menggagas solusi bersama. Jadi bagaimana sebuah program itu pun juga melibatkan banyak stakeholders ya gitu ya. Dan bukan cuma satu disiplin ilmu, tapi juga akan banyak disiplin ilmu ya. Dan saya pikir hal yang menarik dari pengalaman kami adalah bagaimana itu justru malah memperkaya dan melengkapi. Yang biasanya kami ajak ya di unit kerja saya itu adalah biasanya dari Departemen Antropologi, Geografi Manusia, Ekonomi, Kesehatan dan kesehatan masyarakat gitu ya. Nah itu artinya memang menarik ya bagi kami juga melihat perspektifnya Bu gitu ya. Yang disebut kayak misalnya kita bicara rumah sehat Bu. Kita mungkin dari standar ya Bapak Ibu ya. Oh standarnya tingginya sekian, luasnya sekian. Ternyata untuk peserta dari Fakultas Kesehatan Masyarakat mereka punya metode menghitungnya sendiri. Gitu. Ya, sudut pandang mereka sendiri gitu kan. Lalu kita pas peserta itu diskusi dengan teman-teman peserta kelas itu, mereka juga jadi tercerahkan. Oh gitu ya, kalau standar SNI ternyata ya secara empirik ya, misalnya berdasarkan luasan, kalau ternyata ini ada perhitungannya yang lain. Lalu bagaimana juga isu bagaimana menghitung tentang masalah kesehatan well-being Bu, psikologis. Ya kan? Iya kan? juga gimana itu. Ruang itu bukan hanya masalah cahaya masuk dan udara keluar gitu ya. Tapi gimana mental Bu gitu kan gitu. Ini tertekan gak dengan luar seperti ini kan gitu kan. Kesehatan jiwa raga kan gitu kan. Kadang ada yang ruangan keren bagus tapi merasa tertekan kan ada juga. Padahal tempatnya bagus tapi rasanya kok gak nyaman ya. Jadi pressure buat saya nih ruangan ini. Nah, jadi itu Bu ya, hal-hal kayak gitu kan jadi menarik gitu kita lihat kan gitu. Oh ternyata berbeda lagi. Bagi antropologi bagaimana orang itu hidup sebagai manusia gitu dan memaknai sesuatu kan. Oh bagi dia ruang keluarga itu adalah ruang seperti ini ternyata. Kan gitu ya. Dan itu akhirnya menjadi sangat memperkaya dan melengkapi pemahaman Bu. Jadi artinya dan itu pada saat kami bagikan itu ke pemerintah provinsi,
para pemerintah pun akhirnya menjadi sadar, oh begitu ya Pak, gitu ya. Oh gitu ya, dan akhirnya membuka peluang untuk misalnya meninjau kembali beragam peraturan dan standar. Ya mungkin juga akhirnya bisa jadi program Bu. Ya misalnya, oh kita coba yuk untuk mulai ngelihat apa yang diusulkan gitu ya, seperti misalnya rusun di atas fasilitas publik ya gitu, umum gitu ya. TBC, rumah untuk TBC, untuk penanganan TBC. Nah, jadi kayak begitu akhirnya, oh karena cukup komprehensif ngelihatnya gitu ya. Dan kolaborasi itu memang bisa dimulai dari akademisi, lalu mengajak banyak institusi profesi juga karena ada standar di situ, dan praktek, pengalaman praktek dan juga pemerintah. Dan tentu juga melibatkan masyarakatnya gitu ya, karena di mereka lah mau nggak mau yang akan menggunakan itu Bu ya, yang menerima manfaatnya. Banyak dari sisi, tapi kayaknya ada itu siapa yang mengorkestrakan. Wah, Itu berarti yang terakhir adalah pesan kunci nih, Iya, pesan iya, kunci iya. dari Pak Joko. Bagi kami nih di institusi pemerintahan, di birokrasi yang notabene adalah pembuat kebijakan. Iya. Dan untuk perencanaan pembangunan, saya dari sisi perencanaan misalnya, khususnya di Jawa Tengah, mengenai pentingnya bagaimana meletakkan perspektif sosial dan manusia sebagai inti dari pengambilan kebijakan. Ya, jadi memang ada yang tadi Bu, sekali lagi bahwa rumah, perumahan dan permukiman itu adalah ruang hidup Bu ya. Memang saya jadi baru ingat Bu, challenge-nya itu di Jawa Tengah berbeda dengan Jakarta adalah memang ada wilayah administratif yang berbeda-beda Bu ya. Jadi Ibu pun juga perlu mengorkestrasi misalnya kabupaten kota yang cukup banyak ya. Sementara kalau kita bilang bahwa ruang hidupnya itu dinamis, berarti ada migrasi, in migration di satu tempat, out migration di tempat yang lain gitu ya. Lalu angkanya itu masuk di mana kan gitu Bu ya. Gitu ya. Padahal ini satu orang gitu kan. Dan kita berusaha untuk tadi yang Bu Elita sampaikan, bagaimana si orang itu masuk ke dalam perspektif perencanaan kan gitu ya. Nah ini memang sekali lagi Bu, saya tentunya tidak bisa memberikan satu formula yang tepat. Bagaimana detailnya karena pasti akan sangat dinamis ya. Tapi bagaimana kita sudah mulai mengakui bahwa mereka adalah subjek pembangunan, itu adalah langkah yang utama bagi saya. Cara mungkin bisa pakai teknologi misalnya Bu ya dan lain sebagainya, monggo kerso. Tapi pada saat memang kita di dalam diri kita, paradigma kita melihat bahwa pembangunan itu adalah memang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan hanya sebagai angka statistik gitu ya. Nah itu adalah langkah awal gitu ya. Nah sisanya tentunya orkestrasi yang tadi disampaikan oleh Pak Faril, bayangan saya memang akan jauh lebih rumit di Jateng ketimbang di Jakarta tadi. Karena tantangannya lebih berat. Lebih berat karena ada kabupaten kota, saya nggak tahu jumlahnya berapa gitu Bu ya. Dan secara politis mereka punya kepala daerah masing-masing juga. Masing-masing dan mereka juga punya perencanaan lagi Bu. Betul. Sinkronisasi kan PR juga Bu ya. Kayak gitu kan. Ya. Nah sehingga bagaimana menempatkan itu. Tapi kalau misalnya seluruhnya atau hampir seluruhnya itu memang memposisikan si manusia ini sebagai subjek pembangunan, bukan hanya angka statistik untuk dihitung. Saya pikir sih itu adalah langkah utama. Sisanya mungkin tergantung konteksnya sih Bu Elita ya. Gimana cara merencanakannya gitu ya. Karena saya pikir Jakarta ya karena semuanya terpusat di provinsi kan Bu ya gitu ya. Ya yang lain-lain mungkin bisa tinggal eksekutor atau mungkin juga data miningnya. Tapi kalau ini kan kabupaten kota Bu ya, terus-terusan. Ya kita akan bicara dari sisi kewenangan provinsi. Di situ Bu, betul. Jadi pemerintah daerah. Jadi perencanaan programnya ya akan jadi sangat rumit Bu, karena setiap kota dan kabupaten pasti punya kewenangan dan juga punya rencana program kan Bu ya. Dan mensinkronkannya juga agak sulit ya Bu ya. Ya karena saya ngebayang ya satu orang itu bisa in migration, out migration dimanapun kan. Kalau dia sebagai satu arah gitu, jalur gitu ya. Dari ya kan Bu, dari Semarang tiba-tiba ke Gerobokan. Dari Gerobokan tiba-tiba ke Pati gitu ya. Itu kan dia ngelewatin berapa kabupaten dan mungkin mencolok gitu kan. Lalu melakukan sesuatu di situ ya. Hidup sejenak. Jadi padahal satu orang gitu kan. Gimana? Tadi itu dia masuk ke dalam
rencana pembangunan gitu ya di satu kota kabupaten, pada saat dia mencrok di sini. Nah, itulah yang memang saya nggak bisa berikan mungkin karena keterbatasan saya juga sih ya Bapak Ibu ya, yang perlu saya akui bahwa pasti akan sangat rumit sebenarnya gitu. Ya, menjadi PR kita PR bersama. betul. Dengan kuncinya tadi kolaborasi. Kolaborasi Bu gitu. Seruput lagi Mas Faril. Seger. Mantap. Enak nih kopinya. Mantap. Baik, terima kasih perbincangan kita kali ini. Sami-sami, Pak Ibu Joko, jangan Elita. kapok-kapok datang Wah, ke enggak, Bu. Omah Jateng Podcast. Siap, Kita akan bicara siap. dengan tematik yang lainnya yang lebih Matur nuwun menarik sangat, lagi. adalah kehormatan sudah hadir di acara ini Bu Elita dan Mas Faril. Terima kasih sudah Terima kasih. mengundang. Sukses selalu buat Pak Sami-sami, Joko dan tetap sehat-sehat semangat dan untuk terus semangat. Yap. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Sobat Prakim. Terima kasih.